Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di dalam kamarnya, Elena terus terbayang akan sosok laki-laki yang selama ini sudah membuatnya begitu penasaran. Ya, sejak pertemuannya dengan Yusuf 1 tahun yang lalu, di mana laki-laki itu yang sudah menolongnya saat kecelakaan, ia masih begitu penasaran dengannya. Biasanya laki-laki akan mudah jatuh cinta kepada Elena, bahkan tak sedikit dari mantan pesaingnya di dunia perbalapan malam yang menembak Elena untuk menjadi kekasihnya. Sedangkan Yusuf, justru laki-laki itu sejak dulu hingga kini masih begitu sama, yakni tidak mau menatapnya. Ia memang mau menolong Elena, namun matanya pasti akan menatap ke sembarang arah, seolah wajah Elena sangatlah buruk sehingga tidak pantas ditatap. Elena menghela nafasnya dengan sedikit berat saat kembali mengingat sosok laki-laki bernama Yusuf tersebut. Bangkit dari tempat tidurnya, Elena kini berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya sambil menyentuh setiap inci tubuhnya, termasuk wajah. Perasaan gue gak jelek-jelek banget deh, gumamnya pelan. Muka gue juga gak jerawatan, gue gak gendut. Apa gara-gara gue tepos? Imbuhnya langsung menggigit bibir bawahnya sendiri, lalu diakhiri dengan helaan nafas kasar. Dret, dret, dret. Suara getaran ponsel di atas tempat tidur seketika membuat lamunan Elena yang sedang berada di depan cermin langsung buyar. Bergegas, ia pun segera menghampiri tempat tidur untuk mengambil ponsel dan mengangkat panggilan suara yang ternyata dari sahabatnya, Sarah. "Apaan?" tanya Elena dengan suara ketus karena menahan kesal. "Anjir, yang harusnya marah itu gue. Lu di mana anjir? Gue udah nungguin dari tadi ini sama si Jerry," semprot Sarah dari ujung sana dengan suara yang begitu melengking hingga membuat Elena spontan langsung menjauhkan ponselnya dari telinga. "Ngapain lo bawa si Jerry? Lo tahu kan kalau gue ketemu sama dia, yang ada gue jadi Tom," cetus Elena yang sebenarnya hanya mencari alasan lantaran dirinya gagal untuk kabur. "Ya udah sih, nggak usah bawa-bawa Tom. Udah, sekarang lo di mana? Gue udah nungguin ini di depan pondok loh." "Nggak jadi gue, cancel rencana kaburnya," kata Elena dengan menghela nafasnya berat. Seketika membuat Sarah dan Jerry langsung mengerutkan dahinya dari seberang sana sambil saling menatap satu sama lain. "Lu nggak salah minum obat kan, El?" tanya Sarah dengan raut wajah datarnya. "Nanti gue kabarin kalau gue udah ada niatan buat kabur lagi. Dah lah, gue tutup dulu teleponnya. Besok jadwal gue padat. Bye." Setelah mengatakan itu, Elena langsung menutup sambungan teleponnya dan melemparkan ponselnya begitu saja ke atas meja. Membuat Sarah dan Jerry yang berada di luar pondok benar-benar merasa tercengang dan tak menyangka bagaimana bisa mereka sudah jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung hanya ingin menjemput Elena, namun tiba-tiba gadis itu malah membatalkannya begitu saja. "Temen lo kampret banget sih, Jer, sumpah," celetuk Sarah menatap kesal pada sosok laki-laki di depannya. "Temen gue, dia bukan temen gue, calon pacar gue. Dia sahabat lo kalau lo lupa," balas Jerry yang langsung menghela nafasnya dengan berat. Mimpi lo bisa jadi pacarnya Ele. Langkahin dulu bokapnya noh. Lo aja selalu takut kalau ke rumahnya," cetus Sarah mendengus kesal. "Gue bukan takut, cuma belum siap," ralat Jerry, enggan mengakui kebenarannya yang memang dirinya takut untuk bertemu dengan Pak Brata, orang tua kandung Elena.
Hari berganti hari sejak kejadian malam itu hingga kini sudah hampir 1 minggu lamanya. Elena belum juga bisa bertemu lagi dengan Yusuf. Padahal ia masih sangat penasaran dengan sosok laki-laki tersebut. Dor! Pekik seorang gadis bergamis abu dengan kerudung berwarna peach membuat Elena yang tengah duduk di bawah pohon angsana itu terkejut. Astaga, Maira! Pekik Elena langsung berdiri dan menghambur memeluk sahabat lamanya. Meskipun sudah belasan tahun mereka tidak bertemu, namun keduanya aktif bermain sosmed dan sering bertegur sapa. Jadi tidak heran bila keduanya bisa langsung mengenali satu sama lain ketika bertemu. Masya Allah, El, kamu cantik sekali, puji Maira saat mengamati penampilan Elena yang sangat jauh berbeda dari biasanya. Maira sering membuka media sosial Elena dan sering melihat bagaimana penampilan Elena yang selalu tampil terbuka, sangat berbeda dengan sekarang yang mengenakan pakaian tertutup sama seperti dirinya. Gerah, Mai, keluh Elena terlihat langsung memanyunkan bibirnya kesal hingga membuat Maira langsung terkekeh saat melihatnya. Oh iya, kapan kamu datang? Semalam, jawab Maira. Lalu ia mendudukkan dirinya tepat di samping Elena, ikut memainkan bunga angsana yang sejak tadi digenggam oleh Elena di tangannya. Sama siapa? Tanya Elena sedikit gugup. Sebenarnya ia sangat ingin menanyakan tentang Yusuf, akan tetapi ia merasa sedikit ragu dan malu juga takut tentunya. Maka dari itu, ia berusaha sekuat mungkin untuk bersikap netral dan biasa saja. Sendirilah, tapi dijemput sama Abi di bandara, jawab Maira terkekeh kecil. Oh iya, bagaimana? Betah di sini? Elena terdiam. Ia menundukkan kepalanya lalu menggeleng pelan. Kayaknya enggak deh, gue pengen pulang. Gue ngerasa asing banget di sini. Dan juga ada beberapa orang yang kayaknya gak suka sama gue. Makanya, kamu memang selalu begitu. Selalu negatif thinking. Maira menghela nafasnya berat. El, gak ada yang gak suka sama kamu. Kita semua di sini sama. Jadi buang semua sifat overthinking kamu ini. Imbuh gadis itu berusaha untuk menguatkan sahabatnya agar betah berada di tempatnya. Enggak, Mai, kita enggak sama. Di sini gue benar-benar ngerasa asing banget. Gue capek. Meski harus ini itu, banyak banget hal baru yang harus gue lakuin. Hal yang sama sekali belum pernah gue lakuin sebelumnya. Jawab Elena panjang lebar. Lambat laun, cepat atau lambat, aku yakin kamu akan terbiasa. Dan aku juga yakin kelak kamu akan mendapatkan ketenangan tersendiri di sini. Nikmati prosesnya dan tetap jalani setiap waktunya. Insya Allah hidup kamu akan damai, ucap Maira tersenyum begitu tulus sambil menggenggam tangan Elena. Aku akan bantu kamu selama bulan puasa nanti. Aku akan di sini dan apapun yang kamu butuhkan, aku siap membantu. Imbuh Maira seketika membuat senyuman di bibir Elena terbit. Apa lo yakin? Tanya Elena menjadi antusias. Insya Allah, apapun yang kamu tidak tahu atau tidak mengerti, kamu bisa tanyakan sama aku dan aku akan membantu kamu, jawab Maira menganggukkan kepalanya. Gue belum menyelesaikan tugas dari Ustazah Nuri, apa lo mau bantuin gue? Tanya Elena seketika membuat senyuman Maira hilang. Baru saja dirinya menawarkan, ternyata secepat itu ia langsung mendapatkan tugas pertama. Batin Maira dalam hatinya. Namun meski begitu, ia tetap menganggukkan kepalanya dan sudah siap untuk membantu Elena agar bisa belajar menjadi lebih baik. Tugas apa?
Tanya Maira penasaran. Bantu gue hafalin surat Al-Fatihah, kata Elena dengan cepat seketika membuat mulut Maira benar-benar menganga. Separah itukah hidup Elena sampai tidak bisa menghafal surat paling mudah itu? Pasalnya umur Elena tidaklah kecil lagi, melainkan sudah remaja dan beranjak dewasa.